Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku dan agama berbeda-beda, dari partai politik yang berbeda-beda. Ada yang partai politik yang berjuang dalam koalisi kita di pemilu, pilpres. Ada juga yang tidak, tapi kemudian sadar dan bergabung. Bukan sadar, tapi terpanggil. Enggak, ini saya nih, iya kan, jadi nggak apa-apa kan saya sedikit tidak terlalu serius ya, serius tapi santai, sersan, serius tapi santai. Saudara-saudara, tapi intinya bahwa saya terima kasih. Saya, kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara, ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker, ada yang bertahan, ya, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Saudara-saudara, kita patut bersyukur bahwa kita, menurut saya, telah bekerja sangat keras. Untuk itu saya juga mohon maaf, terutama kepada keluargamu, karena saya sering menyita hari istirahatmu. Sepertinya di kabinet kita tidak ada tanggal merah. Dan saudara-saudara sigap. Setiap waktu saya panggil, saudara hadir. Sabtu, Minggu, malam-malam. Dan kadang-kadang saya telepon malam-malam sekali atau pagi-pagi sekali, saudara langsung jawab. Saya tidak mengerti, mungkin telepon di sebelah bantal, tapi saya terima kasih. Karena memang kalau saya lagi ingat sesuatu, saya harus hubungi segera. Ya. Takut saya lupa. Saudara-saudara, kita, saya kira, boleh berdiri di depan rakyat kita dengan, saya kira, rasa penuh kehormatan dan kepercayaan diri. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat. Pertama, kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian dunia, di tengah perang pecah di mana-mana, hitungan terakhir tadi malam ada 110 perang. Saat ini 110 konflik bersenjata di seluruh dunia. Di tengah kondisi seperti ini, di mana keadaan geopolitik begitu tidak menentu, geoekonomi pun tidak menentu, di mana
mata rantai komoditas-komoditas strategis pasti terpengaruh oleh keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu. Energi, pangan sangat rawan terhadap ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi ini. Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5%. Di antara negara G20, kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Ya. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%. Salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota, sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi. Argentina saya kira yang begitu optimis 1-2 tahun yang lalu, kondisinya saat sekarang juga tidak bagus. Dan banyak negara yang inflasi masih sulit untuk dikendalikan. Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB. Juga salah satu terendah di antara G20. Mungkin terendah di dunia. Indeks harga saham gabungan telah tembus 8.000. Tertinggi sepanjang sejarah Republik kita. Ini juga di luar dugaan.